Biar semangat tambah salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar ngantuknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Fatih dan Ibu Nyai Hajah Nurul Azizah Al-Hafizah STHI MSI. Dumateng para santri-santriyah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Anwar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita semua bisa hadir di sini, yaitu dalam rangka Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan santri di sini semakin hebat, semakin semangat, mudah-mudahan menjadi pejabat yang soleh-solehat, selamat fid dini wad dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad senantiasa tercurah ke pangkuan beliau uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia pada jalannya. Amin Allahumma amin. Ibu Nyai ingkang kawula hormati, dumateng sahabat-sahabat santri yang kami sayangi. Pakai sahabat aja ya. Kalau seorang sahabat itu yang menghargai air mata itu lebih berharga. Seorang sahabat yang menghargai air mata itu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya menghargai senyuman. Betul? Ya. Sahabat-sahabat santri yang kami sayangi, bahwa ini adalah Hari Santri, di mana dalam sejarah resolusi jihad yang dideklarasikan sinten Mbak oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal berapa ya? Tahun berapa? Wah, hebat santri. Yang kita peringati yaitu sampai saat ini. Mulai kapan diperingati coba? 2002? Gak jadi dapat hadiah nanti ya. Tak kasih hadiah senyuman saja. Senyuman yang indah dan begitu menawan itu akan menenteramkan. Sahabat santri yang kami sayangi, ya, disitulah kita memperingati Hari Santri. Bagaimana santri
adalah para ulama. Kalian adalah calon ulama. Amin Allahumma amin. Ada dua hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah model. Apa anak-anak? Nah, santri yang ganteng disapa ya. Ganteng sekali ini calon ulama. Al ulama warasatul anbiya. Amin Allahumma amin. Ini Mbah Hasyim Asy'ari yang akan datang. Tepuk tangan buat santri putra. Terima kasih. Ya. Tadi saya sudah sepakat memanggil sahabat ya. Sahabat santri yang kami sayangi. Modalnya apa modalnya? Ilmu. Pemimpin masa depan harus punya modal yang kuat. Apa modalnya? Ilmu, pendidikan, pengalaman, akhlakul karimah, itu modalnya. Masa jadi anak pondok itu tidur misalkan, ngaji nggak mau bangun, ada yang begitu ya? Sedikit apa banyak ya yang begitu itu? Yang tidur terus bikin status akan indah pada saatnya. Saya juga sering baca kayak gitu. Santri pas liburan bunyai sering saya lihat itu. Akan indah pada waktunya dan akan indah pada suatu saat nanti akulah yang menjadi bunyai. Tapi tetap saya amini. Amin Allahumma amin. Tetap indah. Padahal iki bocah yo turu apalane ra munggah gitu kan. Ngaji kitab koncone wis mlebu kamar dhek jek ngorok dhewean, pernah ada begitu? Itulah aku gitu kan. Maka modal di sini itu kalau dalam surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5, 2 ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Saya kalau pagi itu suka olahraga. Kalau kalian itu olahraganya suka lari-lari apa jalan ya? Iya. Ya, kalian suka lari-lari, kalau Ibu Nikmah ini suka jalan. Karena hidup ini bukan pelarian, tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Betul nggak? Maka Ibu Nikmah suka jalan-jalan karena hidup adalah sebuah perjalanan. Kalian adalah suka lari-lari, bahwa hidup itu bukan pelarian. Perlu diingat. Tadi Ibu baca apa? Alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia itu dengan pena. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Berarti modal ini itu satu, kamu harus pintar, yang kedua kamu harus benar. Ada santri misalkan hafalannya cepet, sebentar aja, sebulan itu 2 juz, Al-Quran hadis 9, Nahwu 9, Syaraf 9. Ternyata sholat subuh juga jam 9. Ada gak ya? Itu santri pinter tapi tidak benar, ya toh? Santri pinter tapi tidak benar. Maka 2 ayat ini harus dipegang. Apa tadi? Subhanallah, calon hafidh-hafidhah sebentar. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah modal dan model. Modalnya apa tadi? Belajar yang rajin, memiliki ilmu yang
tinggi. Kemudian apa? Akhlakul karimah. Nanti kita harus punya pengalaman karena calon pemimpin masa depan adalah Anda. Ya, betul? Calon pemimpin masa depan adalah Anda. Jangan malas-malasan sampai di sini. Kita hidup itu harus punya mimpi. Jangan selalu mimpi dalam hidup. Sekarang itu banyak orang menghayal, gitu. Pengen jadi kayak ibunya Nurul Azizah, hafidhul. Pendidikannya sampai magister bahkan doktor, sebentar lagi profesor. Amin Allahumma amin. Hafalan Qur'annya luar biasa. Nah, tapi kok merungkel terus misalkan ya, merungkel terus seperti itu. Ini bukan apa istilahnya kalau kita berbicara itu ada apa itu? Roja ada taman nih. Pernah diterangkan rojak dan taman nih anak-anak? Sahabat-sahabat deh kok anak-anak itu yang sana, sahabat-sahabat itu. Roja itu adalah sebuah keinginan tapi diiringi dengan amal perbuatan, dengan semangat. Kalau taman nih hanya khayalan belaka, inilah penyakit anak-anak muda, selalu menghayal, gitu. Besok aku pengen suami yang ganteng kayak Syahrul Gunawan misalnya. Iya, megangnya HP. Kalau di rumah ini banyak megang HP apa megang Quran ya? Iya, jujur kata Lijo itu lebih baik. Megangnya apa benar HP ya? Menghayal, yang dilihat aneh, gitu. Padahal Quran selalu dibaca. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Siapa yang bisa melanjutkan? Itu surat apa? Sudah ada yang khatam? Tak pek mantu. Ya. Oh, yang mana yang sudah khatam? Tolong ini dilanjutkan. Nak betul tak pek mantu. Inna samal basyarul fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini calon ulama, calon para pemimpin harus memegang ini ketika memegang HP. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani besok di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rebanannya model apa? Kita lihat dulu ya. Ya. Salawatan dulu aja ya, nyanyi dulu aja. Requestnya apa? Aku bukan Nisa Sabian loh ya. Aku adalah aku, bukan kamu, bukan dia dan bukan semuanya. Ini biar para santri-santriah nanti kalau ngaji suaranya bagus, saya mau ngambil hijaz. Ini ada pelajaran seni baca Quran enggak? Tapi pernah ya dengar ya, lagu Bayati ada hijaz, ada nahawan, ada diharkadi. Ibu mau nyanyi lagu Mesir yang judulnya Ifrah Ya Albi dengan nada hijaz. Tapi gak usah pakai ini, pakai itu aja. Ya. Ya. Gak apa-apa. Saya bisa masukin musik apa aja, dan rock aja bisa masuk kan? Ayo. Ya.
Generasi milenial harus menguasai segalanya. Menjadilah santri yang multi talenta. Obsesi santri harus tinggi, karena engkau adalah pemimpin yang akan datang yang diharapkan. Ya tak? Kalian adalah harus beda dengan yang lainnya. Multi talenta sekali santri itu. Bisa ngaji, bisa masak, bisa? Bisa. Allah yang benar. Masak mie sedap. Ya. Bisa nyuci. Bisa bantu punya. Ini cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, benar ya. Kalau di rumah juga sama. Ya, santri itu serba macam. Jadi presiden, pantas nggak? Seperti Gus Dur. Jadi wakil presiden? Siapa? Ma'ruf Amin. Jadi gubernur? Siapa? Ibu Khofifah Idar Parawansa. Menjadi wakil gubernur? Gus Yassin. Menjadi DPR? Banyak. Menjadi penceramah yang viral? Banyak. Seperti saya suatu saat nanti. Gitu dong, semangat ya. Seperti saya suatu saat nanti menjadi polisi yang bersih, yang jujur, menjadi TNI yang jujur, menjadi guru yang baik, menjadi dokter yang baik. Itulah adalah Anda sekalian. Amin Allahumma amin. Tulis sekarang. Obsesi masa depan, lulus aliyah khotam Al-Quran, mengambil kedokteran 5 tahun selesai, mengambil S2 spesialisasi penyakit dalam. Tulis dari sekarang di kamar masing-masing. Ini mungkin yang pengen jadi dokter, pengen jadi anggota dewan. Sekian, saya lulus harus menjadi hafidz ini misalkan. Kemudian saya kuliah di politik, ahli politik yang hafal Quran, ahli politik yang ahli ilmu agama, yang paham kitab kuning. Itu adalah mas-mas yang ganteng ini besok menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa dan agama. Tidak menjadi santri yang meragukan. Ada gak santri yang meragukan? Setengah-setengah. Menjadi santri yang setengah-setengah. Maka disitulah ayo kita melihat kembali ulama-ulama masa lalu yang begitu hebat, yang memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Ada Kiai Mojo, ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Diponegoro. Diponegoro itu hafal Quran dan menguasai qiraah sab'ah. Nah, Mbak. Kemudian ada lagi Tengku Umar, Pak Yai Tengku Umar, istrinya Bunyai Cut Nyakdin. Ada lagi Bunyai Cutnya mau Tia, yang belum jadi Bunyai Cut Keke, sama Cut Tari yang belum ya. Yang belum jadi Bunyai Cut Keke sama Cut Tari, ya kan? Itu luar biasa. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para ulama? Lihat ini biografi para ulama, dan banyaklah perempuan yang menjadi pahlawan pada waktu itu. Ada lagi Bunyai R.A. Dan kembali kepada tadi yang mendeklarasikan resolusi jihad sinten? Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu muridnya siapa coba? Muridnya siapa yang paling tenar, sering dieluk-elukan, yang sering sampaikan oleh para kiai? Sejarah makamnya ada di Semarang. Ada di Semarang. Mbah Kholil ya, tapi yang di Semarang ini Ibu. Hebat 100 untuk calon ulama ini, subhanallah. Mbah Kiai Haji Soleh
darat. Kita ngaji sejarah untuk menjadi teladan bagi kita semua. Ada muridnya lagi perempuan yang hebat, namanya siapa? Menjadi pahlawan perempuan. R.A. Kartini, gitu. Tahu nggak Mbak Yeji Soleh Darat itu kalau ngajari santrinya itu sederhana sekali. Begini. Sholat zuhur patang rakaat. Iya lah ya. Sholat zuhur pira le mulai? Deh pira muda? Patang rakaat. Al-Fatihah. Gitu. Sholat asar patang rakaat. Al-Fatihah. Tapi disinilah menjadi gurunya para santri karena keikhlasannya, karena kasih sayangnya, ya santri-santrinya menjadi ulama-ulama besar. Ya. Terus sholat maghrib telung rakaat. Pira budak? Sholat maghrib pira rakaat deh? Telung rakaat. Al-Fatihah. Itu pengajiannya Bahagia Soleh Darat itu sedang begitu. Inilah mungkin yang akan dijadikan contoh bagi kita semua bahwa anak-anak dan sahabat-sahabat semua ini adalah nanti menjadi penerus para kiai dan para ulama, menjadi penerus bunyai dan para ulama. Maka siapkan dari sekarang semaksimal mungkin bagaimana kita nanti mengisi sebuah kemerdekaan dengan ilmu yang kalian miliki, dengan ilmu yang sempurna. Sahabat-sahabat santri yang kami cintai, ya tak? Kemudian ada yang namanya Ibu R.A. Kartini, itu hafal Quran berapa juz coba? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15. Luar biasa perjuangan beliau mengaji sama Kiai Haji Soleh Darat ini. Ketika beliau berkunjung ke rumah pamannya di Demak, namanya Adipati Demak itu ya. Di rumahnya Adipati Demak yang paman R.A. Kartini itu ada kajian tafsir surah Al-Fatihah. Dan dulu itu maknanya bandul semua kan sampai detik ini, maka pesantren harus melestarikan yang namanya kitab kuning. Semangat anak-anak. Ya, belajar kitab kuning dengan cinta. Ayo tepuk tangan. Para santri harus mampu mempelajari kitab kuning dengan cinta, karena ini warisan para ulama-ulama kita. Ini ya, sejarah ini luar biasa. Disitulah R.A. Kartini selalu membaca Quran yang habis maghrib, tapi Quran yang gundul, rakno artinya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. R.A. Kartini tidak berani bertanya kepada orang tuanya yang waktu itu menjadi bupati. Tapi taatnya luar biasa kepada orang tua. Sama orang tua itu taatnya luar biasa. Di sini kita kok ya ora pada taat karo wong kita. Kita itu aslinya wong taat. Nggih napa nggih? Amin Allahumma amin. R.A. Kartini adalah perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas tapi taat. Cerdas tapi taat. Tidak cerdas ngoyelan kaya wong ngono lho, gitu. Nah, sini santri cerdas, soleh-solehah, sami'na wa ata'na. Amin Allahumma amin. Lah, disitulah R.A. Kartini bertanya-tanya dalam hatinya. Saya selalu dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tetapi aku tidak tahu artinya. Maka ketika berkunjung ke rumah pamannya yang namanya Adipati Demak, ada kajian tafsir surat Al-Fatihah. R.A. Kartini ngintip-ngintip dari belakang tabir kayak mbak-mbaknya kalau ngintip-ngintip ngono kalau tertutup diintip gitu, mendengarkan. Karena waktu itu yang mengaji di Demak di rumah pamannya semua adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Berarti kalian
bisa ngaji diantaranya adalah atas perjuangan R.A. Kartini. Tepuk tangan. Ya. Kemudian begini, setelah ada kajian tafsir surat Al-Fatihah, tidak berani menerjemahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Tidak berani seperti itu. Pamane kan Bismillahi kelawan nyebut asmaning Gusti Allah. Dan saja begitu. Taunya Belanda itu adalah bahasa Arab yang tidak diketahui bangsa Indonesia. Padahal itu Arab Pegon yang dari dulu zaman penjajahan sebapak-bapak saya yang usia 90 tahun itu kalau nulis sampai sekarang Arab Pegon punya. Tidak mau nulis dengan Latin, tidak mau. Bapak saya tuh pinter, tulisannya bagus, surat Arab Pegonnya itu bagus. Lah maka di sini santri jangan sampai kalah dengan masa penjajahan, ya toh? Semangat? Iya, nulis Pegonnya harus kenceng, ya toh? Karena ini mulai menurun ya punya ya. Nulis Pegon di masyarakat itu dirinya itu mulai menurun ya, maka saya selalu menggalakkan nulis Pegon. Tapi karena aku alif kaf wawu. Anak pesantren harus bisa. Tepuk tangan. Tidak boleh tidak bisa. Kalau Anda sampai tidak bisa, berarti Anda mengingkari sejarah perjuangan para ulama, ya Pak ya. Mengingkari perjuangan para ulama. Belanda dikelabui itu sama ulama-ulama waktu itu, termasuk Mbah Haji Soleh Darat. Setelah ngaji R.A. Kartini menghadap Mbah Yai Soleh Darat, Pak Kiai, subhanallah, saya itu baru mempelajari, baru mendengarkan bahwa isinya Al-Quran, baru surat Al-Fatihah itu begitu indah. Begitu indahnya tafsir surat Al-Fatihah, apalagi isinya Al-Quran. Kartini merajuk kepada Sang Kiai. Sang Kiai, bolehkah saya mengkaji sama panjenengan tafsir Al-Quran? Bolehkah saya menjadi murid panjenengan? Murid untuk belajar Al-Quran, saudara masih ada rasa takut karena Belanda pada waktu itu tuh KEJAM mana kejam sekali. Perempuan tidak boleh sekolah, perempuan dikurung dalam rumah, hanya anak-anak pejabat yang boleh sekolah. Hampir mirip tapi sedikit kayak zaman jahiliyah, hampir mirip itu anak-anak. Maka perempuan sekarang harus menjadi perempuan yang multitalenta, menjadi santri yang bisa nanti menguasai segalanya, yang memberikan solusi kepada umat pada zamannya nanti. Amin Allahumma amin. Lanjut. Singkat cerita, karena Kartini merajuk kepada sang guru yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Wahai sang Kiai, izinkanlah aku untuk belajar Al-Quran. Singkat cerita, Kartini betul-betul bisa menghafalkan Al-Quran. Ada yang mengatakan 13 juz dan 15 juz. Tidak seperti itu. Perempuan-perempuan di sana kalau ngaji itu suka di belakang, sandetan tembok yang dekat kipas, terus ada kajian tafsir surat Al-Alaq. Ada nggak begitu? Duduknya di belakang, ada? Aku pengen belakangan saja yang dekat kipas. Berarti kalian juga mengingkari sejarahnya Kartini. Begitu Kartini hebatnya memperjuangkan dirinya untuk bisa mengaji perempuan seorang diri waktu itu. Coba. Mungkin dalam sejarahnya yang ngajak para perempuan tapi tidak tertulis oleh sejarah itu. Kemudian gimana Kartini selanjutnya? Dalam sejarah itu Kartini menghafal Quran sampai 13 juz, ada yang mengatakan 15 juz. Maka ketika Kartini menikah sama Kiai Haji Soleh Darat, di kado tafsir surat Al-Quran 15 juz gitu ya. Kado pernikahannya bukan baju, bukan spray, bukan uang, tapi adalah tafsir surat Al-Quran. Inilah perjuangan Kartini di mana kita harus mengambil ibrohnya, menjadi pahlawan perempuan yang begitu luar biasa. Bukan hanya memperjuangkan hak-hak perempuan untuk sekolah formal, hanya pendidikan formal, akan tetapi Kartini juga memperjuangkan para
para perempuan untuk bisa belajar Al-Quran. Sudah kembali kepada Pak Soekarno. Ya. Siapa sih tokoh pendidikan itu siapa? Bapak siapa? Pahlawan pendidikan itu siapa? Bapak Ki Hajar Dewantara. Gitu. Ngajinya yo ono Qur'ane ono sejarah yo. Ngene hari santri yo. Hari santri piye? Coba udah hafal semua belum? Ya, Pak. Dari hari santri ya. 1 2 3. Hari santri. Kurang semangat. Hari santri ya. 1 2 3. Hari santri. Merenung boten, Mbak. Lanjut. Kemudian bahwa kalian menjadi pemimpin yang akan datang, ayolah bangun akhlak karimah kita. Bangun karakter kita dengan karakter yang baik. Ya toh? Orang pinter, orang bener, iku bakal geblinger. Pinter, orang bener, bakalnya geblinger. Jangan sampai kalian menjadi tokoh pemimpin yang akan datang pinter, orang bener, jadi geblinger. Sering begini. Kadang ada ini ya, ungdur makol wala tangdur. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi siapa ini kira-kira penting nggak? Penting nggak, Bapak? Siapa ini penting? Yang mengatakan itu santri, yang mengatakan itu bunyai, yang mengatakan itu kiai, yang mengatakan santri, beda nggak? Maka ini harus kamu lakukan dari saat ini, selalu bersifat seperti Rasulullah. Sifat wajib Rasul itu apa coba? Sidik amanah tabligh fatona. Apa Mas? Sidik tabligh amanah fatona. Itu
harus Siddiq itu menjadi orang yang jujur. Ono santri hafal Quran tapi mantan kayaknya jiduan. Amin amin. Tidak apa mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Iya, itu akan dikenang sepanjang zaman dan waktu. Itu akan dikenang sepanjang zaman dan waktu. Jangan sekali-kali menjadi santri tidak jujur. Walaupun kamu nanti akan menjadi orang hebat, menjadi pejabat, hal itu akan menjadi kenangan pahit yang selalu diingat. Satu, jangan pernah menjadi anak, jangan pernah menjadi santri yang tidak jujur. Bahwa kejujuran itu adalah langkah keberhasilan kita, langkah kesuksesan kita. Walaupun yang kedua apa itu? Tabligh dulu. Siddiq, amanah, tabligh teguh, ya toh. Amanah apa? Kita menjadi orang yang amanah, mengemban amanah itu tidak diabaikan. Jangan sampai ada dusta di antara kita, ya toh. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Ini yang saya bahas yang keempat aja. Fatona, cerdas. Kenapa ini cerdas ditaruh di akhir tidak di pertama? Karena sesungguhnya akhlak manusia yang bisa dipertanggungjawabkan dimanapun berada bagi dunia maupun di akhirat, yang pertama adalah kejujurannya. Bahwa kecerdasan itu ditempatkan terakhir. Maka kalau kita mempelajari kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Wah, no kecerdasan finansial, barang pinter golek duit itu jenenge kecerdasan. Penting itu nanti masuk kepada model. Ini tadi kan modal. Yang kedua nanti model. Disinilah para santri kita harus menjadi pemimpin masa depan yang gemilang, penuh dengan tantangan. Nggih napa nggih? Dulu itu nggak ada HP. Zamannya Bu Nyai sama Bu Nikmah itu dulu belum ada HP. Kuliah sampai lulus kayaknya dulu udah ada HP belum? Belum kan? Tapi menjadi orang hebat gak? Lah, harusnya kalian ini sudah medsos terbuka lebar. Harusnya lebih hebat dari Bu Nyai, lebih hebat dari Bu Nikmah, lebih hebat dari semuanya, bukan malah klokro kan begitu. Ya. Disinilah perlu dicontoh yang ada di depan kita, ada yang di samping kita. Santri cerdas, harus jujur. Cerdas itu di terakhir. Yang kedua adalah model. Model itu adalah tampilan. Apalagi model itu apa? Bentuk, ya toh? Apalagi bentuk, tampilan. Apalagi kira-kira? Ya. Nah, jadi santri tadi itu sudah punya modal yang banyak dalam ilmu. Mungkin hafal Quran iya, sarjana juga iya, menguasai kitab kuning juga iya, pintar ngomong juga iya, jujur juga iya, berakhlakul karimah juga iya. Tapi kok bentuknya kok orang nyumeneng kayak gini apa nggih? Ngomongnya ngomongin nyungit, enten mboten koncone sampeyanku pinter tapi nyungit enten mboten. Waduh. Ya, kita buka tiba di atau binti Hamadi yang bawah enggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atu min tihama baina yadayil qiyamah. Saya langsung ngambil ke poin 6, 8, 9, 10. Ini ada yang hafal tiba enggak? Kalah pada masa muda saya dong kalau enggak ada yang hafal. Ayo dihafalkan, disimak aja. Amana bihi dhabb wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabathu al-ashjar wa anna ilaihi jid'u hanini azizin natib. Benar enggak? Ada yang bisa melanjutkan sampai mantu? Iya. Terus saya mengambil 8, 9 ini biar kalian menjadi calon pemimpin umat yang memiliki modal dan model yang sempurna. Kita ini ya irungnya pesek, ya toh. Mripate ya sipit, awake ya hitung-hitung manis, tapi kok nyeneng ya disawang. Mergane apa ini, lihat akhlaknya Rasulullah. In udiya ya'fu wa la yu'aqib
wa in khusima yasmus wa la yujawib arfa'uhu ila asrafil maratib. Nah, maknanya enggak? Santri? Ya, santri? Ya. Ini coba buka kembali nanti ngaji kalau apa tuh? Kalau jurusan pas santas nggak ngaji setor Quran nggak? Punya nggak? Ya mungkin nanti yang agak besar bisa kalau hati tidur terus. Kalau hati tidur terus ya. Enggak ya, nanti ngapain tiba atau apa gitu ya. Belajar itu memang begitu kita melihat akhlak Rasul yang begitu luar biasa, memang hati kita itu bisa rasanya bagaimana gitu. Maka dalam nyanyian, bukan nyanyian cinta, apa itu? Nyanyian Nasidaria itu yang mengarang tuh para ulama loh. Ada yang kenal nggak Mbah Kiai Haji Bukhari? Mbah Kiai Haji Bukhari yang dari Purwodadi, ada yang kenal nggak yang dari Selo itu? Itu pengarang lagu Nasidaria itu. Ya, tahun 2000 anakku yang hampir hilang. Ini tak kasih contoh tapi yang ngarang siapa? Ini juga seorang ulama ini yang mengarang, tapi terinspirasi dari akhlak Rasulullah yang tertulis dalam tiba itu. Yuk. Oh, punya ini video anak berbagi. Jaro santri saya terlalu sungguh terlalu ya. Ya pakai saja gak apa-apa. Oh, ayo santri milenial.
di situlah. Itu pengarang lagunya juga terinspirasi dengan amana bihid rabbu wa sallamat alaihil asjar. Binatang biawak beriman kepadanya. Pohon-pohonan binatang biawak memberikan salam kepadanya. Pohon-pohonan beriman kepadanya. Batu-batuan pun berbicara dengannya. Dan pohon kurma merintih bagikan serintian seorang pecinta. Sastranya indah enggak? Seperti kau buat surat cinta. Gitu. Ada yang sekarang tidak pakai surat cinta ya, pakai Twitter apa namanya? WA, Facebook gitu. Ya. Instagram, sing keren anak-anak muda itu IG deh. Nggak keren dong kalau nggak punya IG gitu. Ada yang begitu? Nggak keren. Kalau saya gini, nggak keren dong kalau nggak hafal Quran. Nggak keren dong kalau nggak memahami imriti. Nggak keren dong kalau kita menjadi santri tidak memiliki talenta gitu dong ya. Nggak keren gitu. Dulu saya sering dibilang sama teman-teman, kamu tuh katro, nggak punya WA. Saya tuh sudah ngisi ceramah di mana-mana nggak punya HP kok, gitu. Kamu lebih katro, kenapa? Kamu nggak hafal surat Al-Quran. Kamu juz 30 aja nggak hafal, apalagi 30 juz. Tak jawab begitu ya. Katro mana kamu sama aku? Katro mana kamu sama aku ya? Ibaratnya orang mau jualan, kamu kalau punya IG, Instagram, Twitter itu gak ada harga jualannya. Coba kamu menjadi santri milenial yang menguasai ilmu, hargamu tinggi di atas segala-galanya. Percaya? Luar biasa. Nah, disinilah model ini adalah penting ya toh. Tadi gimana tadi saya mengatakan binatang biawak beriman kepada Rasulullah. Ternyata rumah Rasulullah itu penuh dengan binatang ganas. Kalau Quran itu ada tafsirnya ya toh. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Ibris, ada tafsir Al-Manar, ada tafsir Al-Ashhar, macam-macam. Kalau hadis pun juga namanya yang matan itu ya, matanya juga ada interpretasi hadis, penafsiran hadis. Di itu ada ternyata. Saya menemukan kitab dari Mesir yang sudah diterjemahkan, kebetulan yang menerjemah suami ibu sendiri, yang berjudul Pandangan Orientalisme Barat Terhadap Rasulullah. Di situ tertulis tentang Yub'atu min Tihama, Al-Hadithul Awal, Al-Hadithul Thani. Tertulis juga Fantanzal Arsyu Daraba Wastibsyara. Ya, tertulis semuanya. Ternyata disitulah rumah Rasulullah itu penuh dengan binatang ganas. Tapi saking hebatnya Rasulullah yang berakhlakul karimah, binatang itu pun menghormatinya. Kalau Rasulullah di rumah, binatang itu menghormati anak-anak, binatang-binatang ganas. Keluar itu ketika Rasulullah tindakan baru keluar. Maka jangan kaget kalau hati kita tuh hati yang bersih, hati yang tulus, mencintai sesama. Bahwa bahasa tubuh itu lebih jujur daripada bahasa lisan, betul? Bahasa tubuh itu lebih jujur daripada bahasa lisan, apalagi bahasa hati, ya tak? Apalagi bahasa hati itu akan lebih jujur. Maka ada orang yang bisa megang harimau, ada orang yang bisa menangkap ular ganas karena di dalam hatinya mencintai ular dan mencintai Ada yang suka harimau, ada yang suka ular, berarti belum bisa menjadi pawang. Tapi Rasulullah menjadi pawang seluruh alam semesta ini. Alam semesta pun mencintai Rasulullah. Di Yub'atu min Tihama itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, alam semesta mencintai Rasulullah. Begitu hebatnya. Kemudian pohon-pohonan pun memberikan salam kepadanya. Wenang gak bego sama Rasulullah. Batu-batuan pun berbicara dengannya. Ya, ini saya mencerita. Ternyata di itu diterangkan batu-batuan ketika Rasulullah mengadakan halaqah bersama para sahabat,
termasuk sahabat Khulafaur Rasyidin mengikuti halqa itu. Ada kerikil-kerikil kecil dipegang Rasulullah bertasbih subhanallah. Dipegang oleh Ali, dipegang Abu Bakar sampai Ali pun bertasbih. Lah maka ketika kalian membaca surat Al-Qur'an di dalam awal Al-Hadid, surat Al-Hadid ya ta? Awal Al-Hasyr, As-Saff, apalagi Al-Jumu'ah atau Ghabun di sana gimana? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhil malikil quddusil azizil hakim. Di lagu ini ada subhanakallah, subhanakallah. Ternyata apa coba? Alam semesta pun bertasbih kepada Allah. Dan pohon kurma pun merintih bagaikan rintihan seorang pecinta. Sang mengarang sastra tiba sama Allah berjanji adalah itu seorang habib yang luar biasa, yang dalam sekali ilmunya, bukan hanya hafal Quran, memahami ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tarikh, semuanya dipahami, ilmu sastra semuanya dipahami. Maka ada sebuah cerita bahwa Al-Barjanji itu adalah ditulis semenjak pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sejarah tiba dari Al-Barjanji ya toh. Pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, intinya manusia, orang-orang Islam semangatnya mulai meredup. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan lomba yang bisa menulis sastra, yang bisa mengobarkan semangat seperti semangatnya Rasulullah. Adalah pemenangnya Syekh Muhammad Al-Barjanji. Singkatnya seperti itu ya sudah. Pohon kurma rasa tak terangkai langsung in udhiyafu wa la yu'aqib. Jika disakiti beliau hanya diam dan tidak menjawab. Bisa disakiti temanmu diam tidak menjawab? Disakiti bisa diam tidak menjawab? Ini kamu menjadi pemimpin masa depan harus bersabar karena tidak ada fakultas kesabaran ya Pak ya. Adanya fakultas ekonomi, hukum, dakwah, tarbiyah, tapi fakultas keikhlasan ada enggak? Lah makanya kamu di sini bukan perguruan tinggi formal, pesantren, tapi mampu memberikan seperti fakultas formal dan di atas segala-galanya. Di fakultas formal universitas tentu tidak ada jurusan keikhlasan, tidak ada jurusan kesabaran. Tapi di sini kamu diajari keikhlasan, diajari kesabaran. Bagaimana menghadapi temenmu sing mulutnya luncip, ditanya, "Ke balik sekolah, Mbak?" Serti takon. Ada yang seperti itu? Sakit jatuh di sini, tahu nggak sih, gitu kan? Biar aja lah, waktunya mati rak yo mati dewe kan begitu ya. Tapi jangan doain mati, doain sehat semuanya. Mudah-mudahan saya ngomongnya sok nyengit-nyengit sama Gusti Allah ki diampuni dosanya. Bisa nggak kamu mendoakan temenmu yang menyakiti? Bisa nggak? Bisa nggak? Mendoakan teman-temanmu yang menyakiti bisa nggak? Kan pemimpin masa depan seperti Rasulullah, seperti cucunya, seperti R.A. kan? Seperti Bunda Khoti, seperti Bunda Ai, harus bisa. Memang sakitnya itu di sini. Tapi inilah model-model apa tuh? Dua hal yang harus kita miliki, modal dan model akhlak pun juga perlu diinovasi, gitu. Kita menjadi santri yang apa? Inovatif, kreatif, komunikatif, kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Ini Rasulullah wa in khusima yasmus wala yujawib. Dan apabila dihina beliau hanya diam tidak menjawab. Ini kunci keberhasilan itu di sini. Apa dikira ini Bu Nikmah anak orang kaya? Bukan. Bukan. Tapi obsesinya selalu tinggi selangit capitu, ya toh. Siapa yang pernah baca buku Laskar Pelangi? Siapa? Itu heboh pada waktunya Laskar Pelangi itu heboh. Ini perlu dibaca kalau pulang, ya toh. Cari atau mungkin di Google sudah muncul ya toh.
Laskar Pelangi. Ada lagi buku yang berjudul Zero to Hero. Pernah baca? Harus ini santri di rumah. Kalau di sini kita kuning, kalau di rumah kita putih, gitu nggak apa-apa ya punya ya. Kalau di sini kita kuning, kalau di rumah kita putih ya. Ada novel lagi yang ditulis banyak sekali ini ya. Bu Nima suka baca buku, tidak hanya baca Google, tidak hanya ikuti Mbah Google, tidak, semuanya harus dibaca karena itu jendelanya ilmu adalah membaca. Maka kamu kalau memiliki dua hal ini, modal dan model, kamu di kemudian hari akan menjadi rebutan siapapun. Rebutan tiba mantu, rebutan menjadi pemimpin, rebutan seperti apa. Kalian itu enak banget. Saya kalau membayangkan anak pondok sekarang itu jangan nikmati luar biasa. Tanya punya itu. Zamannya ini Bu Nikmah dulu itu nggak makan itu biasa. Biasa itu nggak makan. Memang keberadaan orang tua yang nggak ada dan tidak akan pernah membebani. Tapi hidupnya selalu happy, selalu bahagia. Karena punya obsesi yang tinggi menjadi pemimpin masa datang yang akan dijadikan teladan anak-anak. Bisa? Jangan sampai jadi santri kok suka termehek-mehek. Jadi santri kok suka manja. Jadi santri kok tidak tangguh. Padahal Quran itu mengajarkan ketangguhan yang luar biasa itu. Quran itu mengajarkan ketangguhan loh. Kalau kita buka satu persatu ayat Al-Quran itu mengajarkan ketangguhan yang luar biasa. Maka kamu pun juga harus punya cita-cita karena dakwah berhasil. Dakwah bukan hanya menjadi penceramah. Dimanapun kamu berada itu berdakwah. Menjadi polisi yang jujur, dakwah Nana. Menjadi guru yang jujur, dakwah. Menjadi dokter yang jujur itu adalah dakwah. Maka kamu harus bercita-cita menjadi orang kaya. Mudah-mudahan menjadi orang kaya yang barokah. Amin Allahumma amin. 2, pesan guru saya, berdoalah meminta surga yang tinggi. Karena kalau kamu minta surga yang tinggi, justru otomatis kamu akan beribadah, beramaliyah yang maksimal. Dan berdoalah kamu menjadi orang kaya. Karena kekayaan itu pun kamu juga akan menjadi bekerja keras dan dimanfaatkan seluruh umat. Siapa yang kenal Bawah Hasbuah? Siapa? Ada yang kenal Bawah Hasbuah? Bawah Hasbuah itu tanahnya dari Jombang sampai Surabaya. Tapi beliau mengatakan bahwa untuk menghidupi NU. Pada waktu itu sudah punya motor Harley apa Mas? Iya kayak gitu, Bawah sudah punya. Berarti kamu kalau dakwahmu biar berhasil menjadi pemimpin yang akan datang pengganti para ulama, kamu bercita-citalah jadi orang kaya. Santri ki aja imbas-imbis gitu kan begitu. Kita imbas-imbis tapi serba bisa dan kaya. Seneng nggak anak-anak? Pengen nggak jadi orang kaya? Pengen jadi orang kaya, gitu. Maka untuk saat ini tantangannya itu ya, tantangan zaman saat ini itu memang begitu berat, gitu. Maka harus kuat iman, kuat ilmu dan juga kuat finansial. Finansial harus kuat, gak bisa kita berdakwah dengan sempurna kalau gak punya finansial yang cukup. Nah seperti itu berarti kamu harus bangkit saat ini, kamu harus bangkit. Yang terakhir, Ibu mau Ibu Nikmah mau menyampaikan tentang doa-doa Ibrahim dalam Al-Quran yang saat ini mungkin jarang orang menyentuhnya. Nanti bisa dilihat dalam surat Asy-Syu'ara juz 19 ya Mbak ya. Yang hafal mana tadi 7 jari? Oh itu ya. Di situ tuh sangat menginspirasi kita sebagai umat Islam gitu. Ayat 83 sampai 85 nanti dibuka itu kan. Itu merupakan cita-cita saya khususnya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ayatnya pendek tapi maknanya begitu luar biasa. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilmu. Luar biasa dah. Nabiullah Ibrahim pada masa itu sudah memiliki cita-cita yang luar biasa.
anugerahkanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Gak mau dengan mereka yang suka kongko-kongko, suka ngopi, suka ngejus. Sekarang yang keren tuh apa? Apa itu? Ya begitulah. Tapi beliau selalu duduk di majelis ilmu. Ya, kalian harus tiru. Wa alhiqni bis-sholihin. Dan jadikanlah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim itu nabi, sudah jelas dijamin masuk surga, tapi masih seneng selalu berdoa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kamu tuh teman yang rajin sama yang kesat tuh pilih mana? Yang suka ngerumpi? Kalau pas pelajaran kamu seneng yang suka ngerumpi apa yang suka belajar? Ngerumpi. Ngono dia lho baca. Ngerumpi apa belajar? Aku itu katro, belajar terus, boleh ranking. Ngono ki, ada gak yang begitu? Kayak cah SD boleh ranking. Memang kita harus memiliki kedudukan tertinggi. Capailah cita-citamu setinggi langit. Apa doa Ibrahim selanjutnya? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur kata yang baik untuk kaum yang akan datang kemudian. Luar biasa cita-citanya, tidak mau diceritakan, tidak mau punya cerita yang buruk, tidak mau punya kesan yang menjengkelkan, tidak mau punya kesan yang menyakitkan. Maka kalau kalian ini menghayati ayat itu, bagaimana kamu itba kepada Nabiullah Ibrahim, insya Allah kamu akan menjadi santri yang sukses fid dunya wa dunya wal akhirah. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang ingin masuk surga? Pantas kok ya? Oh pantas. Wahyu, pinter ngaji, soleh-solehah ya toh. Ini cita-cita Nabiullah Ibrahim, mudah-mudahan menjadi cita-cita kita semua. Kita tutup dengan pintu surga karena semua pengen masuk surga ya. Ya, tak nyanyi dulu, kamu bisa ngikuti Kak. Kalau bisa tak kasih hadiah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Ya, pakai ini juga ada apa-apa. Terakhir ya. Siapa ingin ke surga, selalu terbuka. Ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Yang mana ya Sal? Sholli wa sallim dari
ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasa masih kurang panjang, besok bisa mengundang kembali. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.